Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeli Yeliani, NPM 20219101 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perkembangan peserta didik mengenai konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip-prinsip belajar, dan karakteristik belajar. Yang pertama yaitu konsep belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Slemato, bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Para ahli psikologi membedakan belajar menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Belajar abstrak, 2. Belajar keterampilan, 3. Belajar sosial, 4. Belajar memecahkan masalah, 5. Belajar rasional, 6. Belajar kebiasaan, 7. Belajar apresiasi, 8. Belajar pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Morgan dalam bukunya yang berjudul Introduction to Psychology pada tahun 1978 berpendapat bahwa belajar adalah sikap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Yang kedua, menurut Hamalik pada tahun 2010 berpendapat bahwa belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan. Berdasarkan prinsip kesiapan ini, dapat dikemukakan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran, yaitu 1. Individu akan dapat belajar dengan baik apabila tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesiapan atau kematangan usia, kemampuan minat, dan latar belakang pengalamannya. Yang kedua yaitu kesiapan peserta didik harus dikaji terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuannya. Dan yang ketiga yaitu jika individu kurang siap untuk belajar, maka akan menghambat proses pengkaitan pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang dimilikinya. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Menurut Morgan pada tahun 1986, motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Ada tidaknya motivasi individu dapat diamati dari tingkah lakunya. Yang ketiga yaitu prinsip perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang mencangkup 4 keterampilan, yaitu 1. Berorientasi pada suatu masalah, 2. Meninjau sepintas isi masalah, 3. Memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, 4. Mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Yang terakhir yaitu prinsip transfer. Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Pembahasan terakhir yaitu karakteristik belajar. Karakteristik yaitu kualitas atau ciri khas sesuatu yang akan dibahas. Karakteristik dalam proses belajar yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perubahan, baik itu perubahan perilaku, kemampuan, atau kepribadian. 2. Adanya proses interaksi. 3. Adanya sesuatu kegiatan yang kompleks. 4. Adanya proses kognitif. 5. Adanya pelaku dalam belajar. 6. Adanya tujuan dan proses. 7. Adanya manfaat dan hasil. Dan 8. Adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.